البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke muqaddimah usulut tafsir. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala falaisa du'auhu bismin min asma'il husna mudaddan li du'aihi bismin akhar. Maka tidaklah ketika kita berdoa kepada Allah dengan salah satu dari nama-namanya yang paling indah itu berlawanan dengan ketika kita berdoa kepadanya dengan nama yang lain. Balil amru kama qala ta'ala, bahkan perkaranya seperti firman Allah Ta'ala, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Katakan, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Ini bukan berarti ada dua sesembahan, tapi semuanya adalah satu. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama yang mana saja kalian seru, maka memang hanya milik Allah lah nama-nama yang paling indah. Jadi kembalinya adalah kepada Allah. Wa kullu ismin min asma'ihi yadullu 'ala dzatil musammah. Setiap nama dari nama-nama Allah itu menunjukkan kepada zat yang sedang dinamakan itu. Wa 'ala sifatil lati tadammanaha al-ism. Dan juga dia itu menunjukkan, nama tadi menunjukkan kepada sifat yang dikandung oleh nama tadi. Kal alim, ya alim, alimni misalkan, wahai yang maha mengetahui, berilah saya ilmu. Ya dulu ala zat wal ilm, menunjukkan kepada zat yang dipanggil yaitu Allah Ta'ala, dan menunjukkan kepada sifat dia yaitu sifat ilmu yang sempurna. Al alim ini adalah sighat mubalaghah, yaitu ilmu yang sangat mendalam, yang sangat sempurna. Wal qadir ya dulu ala zat wal qudrah. Nama Al-Qadir menunjukkan kepada zat yaitu Allah Ta'ala dan sifat dia yaitu Al-Qudrah, kemampuan. War-Rahim yadullu ala zat war-Rahmah, menunjukkan kepada zat dan rahmah. Jadi semacam ini tidak dikatakan khilafnya khilaf tadad, yaitu perselisihan yang bertentangan, tidak, karena intinya sama, menunjukkan kepada objek yang sama. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, idzan hadhil asma'us salasah bi'tibari dalalatiha ala zat mutaradifah. Kalau demikian, maka tiga nama tadi dilihat dari sudut pandang penunjukannya kepada zat, maka itu adalah nama yang sama, mutaradifah, yaitu sama. Wa bi'tibari dalalatil awal alal ilm wasani alal qudrah wasalis alal rahmah fahiya mutabayinah. Adapun kalau dari sudut pandang penunjukan nama yang pertama kepada sifat ilmu, yang kedua kepada sifat kemampuan, yang ketiga kepada sifat kasih sayang, maka tiga nama tadi adalah saling berlainan. Wa man angkara, kata Syekhul Islam sekarang, wa man angkara dalalata asma'ihi ala sifatihi mimman yadda'i dzahir fa qawluhu min jinsi qawli ghulatil batiniyatil qaramitah. Barang siapa mengingkari penunjukan nama-nama Allah kepada sifat-sifatnya dari kalangan orang yang mengklaim dirinya ikut dzahir. Dzahirnya apa? Semua yang dipanggil adalah Allah, berarti itu sekedar apa? Nama yang kosong dari sifat. Sebagaimana ucapan orang-orang Mu'tazilah itu, tidak menunjukkan kepada sifat, tapi apa? Sekedar menunjukkan kepada zat. Makanya Ar-Rahman sama dengan Ar-Rahim, Ar-Rahim sama dengan Al-Karim, tanpa ada apa? Tanpa ada sifat. Mereka menetapkan nama dan mengingkari sifat-sifat Allah. Maka perkataan orang ini adalah sejenis dengan perkataan orang batiniyah qaromitah yang melampaui batas itu. Batiniyah mengatakan bahwasanya yang penting agama ini adalah batinnya. Tujuannya apa? Kalau sudah tercapai sudah. Tujuan kita sholat untuk apa? Agar kita jadi orang baik. Nah, saya sudah jadi orang baik, berarti nggak perlu saya sholat. Itu ucapan orang-orang batiniyah seperti itu. Yang penting hatinya katanya. Yang penting hatinya. Kalau amalnya jelek berarti menunjukkan hatinya itu jelek. Harusnya seperti itu. Tayyib, yang mana orang-orang qaromitah pengikut Hamdan Qurmut itu yaqulun, mereka mengatakan la yuqalu huwa hayyun wala laisa bihayy. Tidak boleh kita katakan Allah itu hidup ataukah tidak hidup. Bal yanfuna anhu naqidain. Bahkan mereka meniadakan dari Allah Ta'ala dua perkara yang saling bertentangan. Tidak boleh kita katakan Allah hidup dan tidak boleh kita katakan Allah tidak hidup. Ini akal rusak kalau seperti itu.
Tidak boleh kita katakan Allah ada dan tidak boleh kita katakan Allah tidak ada. Berarti bagaimana? Kacau pikirannya. Fa inna ulaikal qaramitatal batiniyah, karena orang-orang qaramitah batiniyah itu la yungkiruna isman huwa alamun mat. Mereka tidak mengingkari nama yang betul-betul murni sebagai apa? Sebagai nama yang kosong, mahat. Kosong dari penunjukan makna. Kalmut marad, yaitu seperti domir-domir itu saja, kata mereka, tidak menunjukkan kepada suatu sifat. Wa inna ma yungkiruna ma fi asma'il husna min sifatil isbat. Hanyalah mereka itu mengingkari sesuatu yang ada di dalam nama-nama Allah yang paling indah tadi, yaitu berupa sifat-sifat penetapan. Faman wafaqahum ala maqsudihim, maka barang siapa mencocoki mereka kepada maksud mereka, karena ma'ad da'wahu al-ghuluwa fi dzahir. Al-ghuluwa kenapa ya dia mansub? Apakah bukan sifat dari dakwah? Maka bersamaan dengan dakwaan dia yang berlebihan, ataukah kita katakan dia sebagai maf'ul bih? Cuma untuk menerjemahkannya jadi agak sulit kalau dia maf'ul bih. Fi dzahir, yaitu dia berlebihan mengatakan ini zahirnya semua yang dipanggil adalah Allah, maka tidak ada maknanya dari masing-masing nama tadi. Nah, ini berlebihan dalam menetapkan zahir. Muwafiqan li ghulatil batiniyah fi dzalik. Itu berarti dia sesuai dengan orang-orang batiniyah yang melampaui batas tadi di dalam masalah tadi, yaitu Allah hanya memiliki nama tanpa memiliki sifat. Walaysa hadza maudi'u basti dzalik, dan ini bukan tempat untuk membeberkan masalah itu. Ya, ini dalam masalah akidah pembahasannya. Intinya adalah apa? Bahwasanya itu tadi semua walaupun zahir maknanya tidak sama, tetapi semuanya menunjukkan kepada zat yang sama. Dan itulah pola sebagian tafsir dari ulama salaf. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-mu'allifu rahimahullah li tashabbu'ihi bihadzal ilm. Sang penulis rahimahullah, dikarenakan memang beliau itu kenyang kepada ilmu ini. Tasyabbu' di sini bukan tasyabbu' yang maksudnya adalah apa? Mencari sesuatu yang tidak ada pada dirinya, bukan. Tapi memang betul-betul apa? Sigat mubalaghah dari syaba'. Betul-betul beliau adalah ulama yang kenyang dengan ilmu. La budda an yadhkurahu huna. Maka memang pasti beliau akan menyebutkan itu di sini. Sebagaimana disebutkan dalam biografi beliau, kalau beliau membahas suatu masalah karena memang terlalu lengkap ilmunya, akhirnya jadi memanjang kemana-mana. Ini akan menarik kepada pembahasan itu menarik kepada pembahasan yang berikutnya. Nah, terakhir setelah sekian muka surat baru mengatakan maksudku tadi adalah itu kebiasaan Syekhul Islam. Baik. Kemudian apa? Fi asma'illahi subhanahu wa ta'ala, tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Inqasaman nasu fiha ila aqsam. Manusia tentang masalah ini terbagi menjadi beberapa kelompok, beberapa jenis. Minhum man ja'alaha a'laman mahdah. Di antara mereka ada yang menjadikan nama Allah itu hanyalah nama yang kosong, yaitu nama yang murni tanpa sifat. Ini adalah orang-orang yang disebutkan sebagai qaramithah tadi dan juga Mu'tazilah itu. La tadullu alal makna itlaqan. Secara mutlak dia itu tidak menunjukkan kepada makna. Wa minhum man ja'alaha a'laman wa usafa. Dan inilah kelompok yang betul, Ahlussunnah wal Jamaah, menjadikan nama-nama Allah itu nama sekaligus sifat. Apa gunanya kita mengatakan ya Ghafur, ighfirli, kalau apa? Tidak ada makna khusus yang kita inginkan dari memilih nama itu, yaitu zat yang maha penyayang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Untuk apa kita ketika meminta maaf kita memilih nama itu, dan diajarkan oleh Rasul untuk memilih nama itu afuwun, menunjukkan apa? Memang ada makna yang terkandung di situ, yaitu Allah memang memiliki sifat maha pemaaf. Nah, kalau itu nama hanyalah nama yang kosong dari sifat, maka tidak ada gunanya kita memakai nama-nama yang tadi ketika apa? Berdoa. Memilih nama tersebut yang sesuai dengan isi doanya. Tayyib, wa minhum man qala, di antara mereka ada yang mengatakan la naqulu innahu hayyun wa la naqulu innahu laisa bihayy. Ini yang berlebihan tadi dari kalangan qaramithah. Kita tidak boleh mengatakan Allah itu hidup, dan tidak boleh juga kita mengatakan Allah tidak hidup. Fal batiniyah la yaquluna innahu hayy wa la laisa bihayy. Orang batiniyah tidak mengatakan Allah hidup dan juga tidak mengatakan Allah itu tidak hidup, dan ini adalah kafir.
Kenapa? Terang-terangan Allah Ta'ala telah mengatakan apa? Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Maka bertawakallah engkau kepada zat yang maha hidup lagi tidak mati. Dan juga di dalam ayat kursi itu, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Betul-betul apa? Allah menetapkan dirinya adalah al-hayy. Maka mereka mengatakan jangan kita katakan Allah itu hidup, jangan kita katakan Allah itu tidak hidup. Ini berarti apa? Menentang Al-Qur'an. Baik. Kemudian idzan mahu, kalau begitu apa Allah Ta'ala menurut kalian? Hum yujibuna ala hada yaqulun, mereka menjawab terhadap pertanyaan kita ini, mereka mengatakan li'anal hayah wal maut la yasihu nafyuhuma wa itsbatuhuma illa liman huwa qabilun lidzalik. Karena kehidupan dan kematian itu tidak sah untuk kita meniadakan ataupun menetapkannya kecuali bagi suatu zat yang memang menerima itu. Wallahu ta'ala laisa biqabilin lil hayah wala lil maut. Sementara Allah itu tidak menerima sifat kehidupan ataupun sifat kematian. Siapa yang ngasih tahu mereka? Sok tahu. Allah Ta'ala telah berfirman, asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Apakah mereka menyaksikan penciptaan diri mereka sendiri? Persaksian mereka akan ditulis dan mereka akan ditanya. Penciptaan diri sendiri aja mereka nggak menyaksikan, apalagi penciptaan pencipta mereka. Maka bagaimana mereka jadi sok tahu semacam itu? Kita aja kalau ditanya waktu lahir siapa yang pertama kali engkau lihat? Wah, mana kita ingat itu. Ketika engkau lahir apa yang engkau makan? Oh, nggak tahu juga saya. Waktu itu saya minum air ketuban saya atau enggak? Enggak ingat saya. Diri sendiri aja nggak ingat. Dan memang belum tahu ketika itu apa, mata kita belum dibukakan oleh Allah, telinga juga belum dibukakan dan seterusnya. Bagaimana dengan apa? Menyaksikan penciptaan Allah agar, yaitu Allah, bagaimana Allah waktu itu dicipta, dan itu memang tidak mungkin. Karena Allah Ta'ala adalah tidak pernah dicipta, Dia yang mencipta semua. Tapi Allah maha ada secara mutlak. Cuma untuk diri sendiri aja mereka tidak menyaksikan awal penciptaan. Bagaimana mereka bicara tentang Allah begini dan begitu. Tayyibqal walihada la yusafu al-jidar. Karena itulah kata mereka, dinding itu tidak kita sifati bi annahu hayy wala mayyit, bahwasanya dia itu hidup ataukah dia itu mati. Tayyib, dan ini adalah apa? Cara berdalil orang Mu'tazilah persis seperti itu. Ada benda-benda yang dia itu tidak menerima sifat kehidupan ataupun kematian, yaitu dinding. Kita katakan berarti siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk? Mereka menyerupakan Allah dengan dinding. Na'udzubillah. Tayyib. Dan ini pun ada beberapa cara menjawab yang indah tentang masalah ini, tapi jelas bukan di dalam kitab ini. Itu nanti insya Allah kalau umur kita panjang kita membahas apa takrib tadmuriyah. Bagaimana cara membantah yang bagus terhadap orang-orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah dan orang Asy'ariyah. Dan itu dipraktekkan oleh sebagian ikhwah ketika di Son'ah kalah orang Asy'arinya. Dan memang orang yang membela kebatilan kalah kalau yang membela kebenaran itu sudah siap ilmunya. Dengan seizin Allah. Baik, qal wa bimadza nujibu ala hadza? Dengan apa kita menjawab terhadap pertanyaan tadi? Naqulu lahum, kita katakan pada mereka, inna da'wakum annal hayata wal mauta la yusafu bihima illa man kana qabilan laha mujarradu da'wa. Sesungguhnya dakwaan kalian bahwasanya kehidupan dan kematian itu tidaklah disifati dengan dua sifat tadi kecuali sesuatu yang dia itu menerima dua sifat tadi, maka ini sekedar dakwaan yang kosong. Urfun istona'tumuh, atau ini sekedar suatu urf, yaitu kebiasaan yang kalian buat-buat. Ya, siapa yang membuat kaidah semacam tadi itu? Fallahu subhanahu wa ta'ala wasofal asnam bi annahum amwat. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati atau menggambarkan patung-patung bahwasanya mereka itu adalah benda-benda mati. Wa nafa'anhumul hayah, dan meniadakan dari mereka kehidupan. Faqal walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya. Orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang mereka seru selain Allah, mereka itu tidak mampu untuk menciptakan sesuatu apapun, bahkan mereka itu yang diciptakan. Mereka adalah makhluk-makhluk yang mati, bukan makhluk-makhluk yang hidup. Wa hum ya'buduna syajaran wa hajaran wa ma asbaha dzalik. Orang musyrikun mereka menyembah pokok-pokok, menyembah bebatuan dan yang semacam itu. Fantaqadha qauluhum binassil Qur'an, maka pendapat mereka tadi terbatalkan dengan apa? Ketetapan dari Al-Qur'an.
bahwasanya apa? Benda-benda yang dikatakan sebagai benda mati, mereka tidak menerima dua sifat tadi. Bahkan Allah menyebutkan mereka punya dua sifat tadi. Boleh menerima kehidupan, boleh menerima kematian. Makanya siapa itu? Imam Ibnu Utsaimin menukilkan dari Syekhul Islam menyebutkan contohnya adalah apa? Benda mati boleh menerima kehidupan, yaitu tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular besar. Ternyata boleh. Demikian pula sebaliknya, benda-benda yang hidup berubah jadi benda mati. Itu mudah saja bagi Allah. Tayyib. Bahkan nanti menjelang hari kiamat, benda-benda mati itu akan bicara, kecuali pohon gharqad itu. Menunjukkan apa? Benda yang dikatakan sebagai benda mati, dia mampu untuk apa? Boleh menerima sifat kehidupan, manakala Allah Ta'ala menghendaki itu. Dan bahkan apa? Berbicara dan seterusnya. Tayyib. Summa naqulu lahum, kemudian kita katakan kepada mereka, hak annana tanazzalna ma'akum. Ambillah bahwasanya, anggaplah bahwasanya kami mengalah pada kalian. Yaitu apa? Memang benda-benda ini tidak menerima sifat kehidupan ataupun kematian. Lakin antum taqulun. Tetapi kalian mengatakan annana naqul, bahwasanya kami mengatakan innahu maujudun wala ghairu maujud. Bahwasanya Allah itu ada dan apa itu? Dan tidak ada. Akhirnya ini ya kita mengartikan. Fanafaitum anhul wujud wal adam. Sepertinya ada kata-kata yang hilang di sini. Kalian meniadakan dari Allah sifat wujud dan juga sifat adam. Wa hadza mustahil bittifaqil uqala. Dan ini mustahil dengan kesepakatan orang yang berakal. Bagaimana sesuatu itu dikatakan tidak ada tapi juga tidak ada? Ini gimana dia? Rusak pikiran. Tetapi apa? Disyaratkan oleh para ulama bahwasanya ijtima'un naqidhaini itu tidak boleh ketika apa? Fi anin wahid. Bersatunya dua sifat yang saling bertentangan itu tidak boleh ada kalau fi anin wahid, pada waktu yang sama. Kalau waktunya berbeda itu mungkin. Sekarang kita bergerak, nanti kita diam. Apa itu? Dua sifat yang bertentangan ada pada kita, tapi apa? Waktunya lain. Makanya para ulama dan Syekhul Islam sudah mengatakan dalam kitabnya yang lain, yaitu fi anin wahid. Harus ada tambahan itu di waktu yang sama. Itu baru dikatakan itu mustahil. Ijtima'un naqidhaini fi anin wahid wa fi jasadin wahid. Baik. Kemudian dikatakan li'annal muqabalah bainal wujudi wal adam muqabalatun baina naqidhain. Yaitu sikap berhadapan di antara wujud dan adam, ada dan tidak ada, itu adalah bagaikan sikap berhadapan antara an-naqidhain, sesuatu yang saling bertentangan. Yajibu idartafa'a ahaduhuma an yathbutal akhar. Kalau yang satu itu hilang, harus yang lain itu ada. Ya, tidak mungkin dua-duanya tidak ada. Ini sesuatu yang mustahil, sesuatu yang bertentangan semacam ini maksudnya. Tapi masalah hidup dan mati, kalau yang ini ada, maka yang itu tidak ada. Kalau dikatakan oh orang itu hidup, berarti apa? Dia tidak mati. Oh orang itu mati, berarti apa? Dia tidak hidup. Salah satu harus ada di situ. Untuk dua benda yang memang apa, mau tidak mau harus ada salah satunya. Baik. Adapun kalau bertentangan masalah orang ini tidak hitam tidak putih, maka masih mungkin untuk apa? Warna yang lain. Makanya Syekhul Islam mensyaratkan kaidahnya itu ada beberapa apa? Ada beberapa ikatan. Sesuatu yang memang harus ada salah satunya. Adapun kalau masih ada kemungkinan yang lain, maka dia tidak masuk dalam ketentuan kita di sini. Nah, yang paling jelas adalah yang mereka katakan tadi itu, wujud dan adam. Ini tidak mungkin untuk apa? Dua-duanya dihilangkan atau ditetapkan bersamaan. Kenapa? Sesuatu yang tidak ada pasti dia apa? Pasti dia sesuatu yang tidak punya sifat wujud berarti dia tidak ada. Kalau dia itu dikatakan oh dia tidak ada, berarti tidak mungkin dia punya sifat wujud. Kalau dikatakan oh benda ini bukannya tidak ada tapi juga bukannya ada, itu tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Baik. Wa antum taqulun, sementara kalian mengatakan, yaitu orang Qaramita mengatakan la yajuz an naqul annallah di sini annallaha maujud wa la yajuz an naqul annallaha laisa bimaujud. Tidak boleh kita katakan Allah itu ada dan tidak boleh kita mengatakan Allah tidak ada. Baik. Dan ini adalah orang kufur, tidak ingin apa? Menyembah Allah intinya. Limada? Kenapa? Qal, dia mengatakan lau qulna innallaha hayy, kalau kita katakan Allah itu hidup, syabbahnahu bil ahya, kita samakan Allah dengan benda hidup. Intinya memang Allah harus kalah.
Seperti itu kan, intinya adalah itu. Kenapa kita tidak boleh menamakan Allah, mensifati Allah dengan Allah Maha Tinggi, nanti sama dengan makhluk. Kenapa tidak boleh kita mensifati Allah dengan Maha Kuat? Nanti sama dengan makhluk. Intinya adalah Allah harus kalah. Itu kenyataan dari apa? Para pengekor hawa nafsu, akidah mereka. Allah yang harus dikalahkan. Nauzubillah. Walau qulna annahu mayyit, kalau kita katakan Allah itu mati, syabahnahu bil amwat, kita serupakan Allah dengan benda mati. Berarti apa? Betul-betul harus kalah, nggak boleh sama dengan benda hidup, nggak boleh sama dengan benda mati. Intinya apa? Allah itu nggak ada. Oh, bahkan nggak boleh kita katakan Allah ada ataupun tidak ada. Intinya kalah Allah. Entah harus mundur kemana lagi. Itu jahatnya mereka, kufur. Naqul, tayyib, kita jawab kepada mereka, wa ala za'mikum syabbahtumu bimadza bil jamadat. Kalau berdasarkan persangkaan kalian tadi, yaitu tidak boleh kita katakan Allah itu benda hidup ataupun benda mati, berarti apa? Kalian telah menyerupakan Allah dengan apa? Yaitu dengan jamadat, benda-benda mati ini. Yang untuk bahasa kita kurang. Kita istilahkan kayu ini benda mati, tapi istilahnya apa? Untuk para ahli kalam, kayu tidak boleh disifati hidup, tidak boleh disifati dengan benda mati, kata mereka. Padahal siapa yang melarang juga? Itu adalah keadaan mereka. Padahal mereka sendiri yang belajar biologi, mereka mengatakan, oh selama kayu itu penampangnya masih boleh mengambil air, maka apa? Dia masih hidup, masih membuat ini, produksi itu, dan seterusnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada sifat-sifat kehidupan di situ. Kenapa? Jisim badan. Jisim artinya badan. Tayyib, fama dumtum taquluna innahu ghairu qabilin lil hayah wal maut. Selama kalian itu mengatakan Allah Ta'ala itu tidak menerima sifat kehidupan dan kematian, fahuwa kal hajar, maka dia itu seperti batu. Tidak dikatakan benda hidup, tidak akan benda mati untuk istilah ahli kalam. Tapi untuk bahasa kita jelas apa? Ya kita katakan benda mati, karena istilah kita memang sangat terbatas. Dan itu pun dalam sekian sisi mereka akan terbantahkan itu. Tapi ini kita ambil langkah yang sedikit-sedikit aja karena ini memang bukan pembahasan akidah sekarang. Idan faqad syabbahtumu bil jamad. Kalau begitu kalian telah menyerupakan Allah dengan benda-benda mati tadi, dengan bebatuan dan sebagainya. Jadi mereka lah yang memang menyerupakan Allah dengan makhluk, bukan kita. Fa idan taqalna ilal marhalati tsaniyah. Kalau kita berpindah kepada tahapan yang berikutnya, wahia qauluhum, yaitu ucapan mereka, la naqulu maujud wala ghairu maujud. Kita tidak mengatakan Allah itu ada ataupun tidak ada. Yakni annaka idza qulta innahu maujud qad al-hatta. Kenapa? Maksud dia adalah kalau engkau mengatakan Allah Ta'ala itu ada, berarti kita menyeleweng. Kenapa? Kita menyerupakan Allah dengan makhluk hidup. Memang intinya Allah yang harus kalah. Baik. Wa in qulta ma'dum, kalau kita katakan Allah itu tidak ada, qad al-hatta, maka engkau juga yaitu melakukan ilhad, yaitu penyelewengan. Kenapa? Menyerupakan Allah dengan benda-benda yang ma'dumat, yang tidak ada. Ini naudzubillah. Sampai tidak ada pun nggak boleh Allah Ta'ala serupa dengan benda yang tidak ada. Baik. Wa hadza ghairu mungkin, dan ini tidak mungkin. Naqul, kita jawab, al-an syabbahtumu bil mustahilat. Kalian menyerupakan Allah dengan perkara-perkara yang mustahil tadi. Berarti kalian yang menyerupakan Allah dengan benda-benda yang dengan makhluk-makhluk tadi. Wal mumtaniat, benda-benda yang tidak mungkin terwujud. Perkara-perkara yang tidak mungkin terwujud. Sama, mumtani dengan mustahil sama. Perkara yang mustahil. Allati la yumkinu wujudaha, yang tidak mungkin ada. Berarti intinya memang mereka mengingkari adanya Allah, mengingkari untuk mau menyembah Allah. Allah ada aja mereka nggak terima itu. Bagaimana mereka akan menyembah Allah Ta'ala? Wa hadza marra alaina fit tauhid, dan ini telah kita lewati dalam pembahasan tauhid. Fa hadza madhhabul batiniyah. Ini adalah mazhab kaum batiniyah fillahi azza wajal, tentang Allah azza wajal, yang mana akidah mereka itu disaring tapi diambil kebatilannya oleh orang-orang Mu'tazilah. Ditapes dan intinya mereka ambil. Nauzubillah. Yaqulun, mereka mengatakan ma yumkinu an nusbita lillahi isman wala makna. Mereka mengatakan tidak mungkin untuk kita menetapkan bagi Allah itu nama-nama, dan tidak mungkin pula kita menetapkan makna untuk Allah. Bal nanfi anhu naqidain, bahkan kita meniadakan dari Allah dua benda yang saling bertentangan itu. Ini inti kelompok tersebut. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Nama tidak boleh, sifat juga tidak boleh.
Merusak, memang intinya adalah akidah mereka merusak. Makanya para ulama mengatakan ilmu kalam adalah da'uddin. Ilmu kalam adalah penyakit untuk agama, membuat hati jadi sakit. Seperti ucapan Ibnu Al-Arabi rahimahullah ta'ala terhadap syekhnya, yaitu siapa? Abu Hamid Al-Ghazali, Amradhus Syifa. Kitab Syifa'nya Ibnu Sina itu yang membuat Al-Ghazali jadi sakit. Namanya Syifa ternyata membuat sakit. Dusta.